Di awal bulan September ini, di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim penghujan. Kita patut mewaspadai beberapa potensi bencana di musim hujan ini, salah satunya banjir. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Dalam rubrik kali ini, saya akan membahas satu desain rumah panggung yang adaptif terhadap banjir. Rumah ini merupakan desain untuk keluarga Ode dan Anita di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berlokasi di Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, kawasan sekitar lahan selalu kebanjir tiap memasuki musim penghujan. Ketinggian air di area ini mencapai 90 cm. Lahan berada di lokasi rawan banjir. Rasanya kurang bijak ketika meninggikan lantai dengan urukan yang cukup tinggi. Karena solusi tersebut membuat ruang resapan untuk air bisa meluap dan membebani ke kawasan sekitarnya. Desain rumah ini dibuat panggung dengan ketinggian 120 cm untuk level 00-nya, dengan bak penampungan air hujan di bawahnya untuk digunakan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Dengan sistem panggung, area resapan air jadi lebih optimal. Membiarkan air masuk ke lahan kita lalu diresapkan melalui sumur-sumur resapan. Ini merupakan konsep adaptif yang juga merupakan salah satu cara untuk menghentikan penurunan level tanah di area Jakarta maupun kota-kota lainnya. Selain itu, sistem panggung juga bisa mengurangi kelembaban ruang dari bawah tanah ke dalam ruangan. Saat hujan, panas dari tanah bisa naik dan masuk ke ruangan. Kemudian, membuat ruang jadi lebih lembab atau gerah karena kadar air di dalam udaranya jadi lebih tinggi. Seperti beberapa bangunan tradisional, sistem panggung ini memang cocok sekali untuk iklim tropis di Indonesia. Untuk penataan ruangnya, kira-kira sebagai berikut. Di lantai 1, rumah digunakan sebagai ruang keluarga, ruang makan, dapur, musola, dan area cuci jemur. Di lantai 2, digunakan untuk area privat yang berfungsi sebagai kamar tidur utama dan kamar anak. Di belakang terdapat balkon yang cukup lega untuk duduk-duduk sambil berjemur di pagi hari. Oke, kita lanjut ke tampilan desainnya. Bentuk bangunan dibuat pipih dengan lebar massa bangunan hanya 3 meter. Dengan lebar lahan dalam desain ini 6 meter. Koefisien dasar bangunan hanya digunakan 52%, yang tujuannya adalah mengoptimalkan resapan air. Atap dibuat dengan 2 kemiringan dengan ada talang tengah untuk mengumpulkan air hujan yang kemudian ditampung ke bak penampungan air hujan. Air dari bak penampungan air hujan ini akan digunakan untuk kebutuhan air cadangan seperti mencuci kendaraan, mengepel lantai, dan juga flush toilet. Hal ini merupakan juga konsep konservasi air yang diaplikasikan dalam desain rumah. Kita lanjut melihat bagian dalam ruangnya. Di ruang keluarga berhubungan langsung dengan area taman dalam di sisi kiri tangga. Elevasi lantai dibuat lebih tinggi, sehingga konsep ruang keluarga ini duduk sambil lesehan. Untuk materialnya, berupa lantai panggung dari kayu yang bagian dalamnya dapat digunakan sebagai storage penyimpanan. Di area belakang terdapat dapur dan cuci jemur. Ruang makan dibuat berhubungan langsung dengan ruang keluarga sehingga area ruang ini bisa lebih terbuka dan lebih lega. Furnitur ruang makan dibuat built-in dalam satu kabinet. Ketika tidak digunakan, meja dan kursi makan dapat dilipat dan disimpan dalam kabinet tersebut, sehingga ruangan jadi lebih rapi dan lega.
Di lantai 2, terdapat kamar utama yang cukup lega. Terdapat void agar ventilasi silang dari lantai 1 menuju ke lantai 2 jadi lebih lancar. Kamar utama memiliki akses menuju balkon di depan, dan terdapat sebuah meja kecil untuk membaca maupun menyelesaikan pekerjaan rumah. Terdapat kamar anak yang areanya cukup kecil dengan dimensi 2,5 x 3 meter persegi. Desain furniture seperti divan dibuat lebih fleksibel yang dapat dilipat ke lemari ketika tidak digunakan, sehingga ruangan dapat lebih lega dan rapi agar digunakan untuk keperluan lain seperti belajar. Sebagai gambaran, anggaran biaya yang diperlukan untuk desain ini adalah sebagai berikut. Demikian kira-kira rumah panggung adaptif banjir yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi Anda sekalian. Jangan lupa klik suka, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan, konsultasi bisa diisi di kolom komentar. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton.